Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Walia dari Prodi PAI 5B. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang istishab. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah usul fikih. Baik, selanjutnya ada pengertian istishab. Istishab secara etimologi berasal dari kata istashaba dalam sigot istif'al yang bermakna istimrarus suhbah. Kalau dikatakan suhbah itu diartikan sebagai sahabat atau teman, dan istimraru diartikan selalu atau terus-menerus. Maka istishab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Nah, dengan memperhatikan makna secara bahasa ini, sekilas bisa dimaknai bahwa istishab merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Sedangkan pengertian istishab secara terminologi, para ulama usul fikih berbeda-beda dalam menyusun redaksinya, sekalipun secara substantif mengarah pada makna yang sama. Yang pertama, menurut Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikan istishab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Dan yang terakhir, menurut Wahbah Juhaili mengartikan istishab menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istishab mengukuhkan atau menganggap tetap berlaku apa yang pernah ada. Nah, keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu ada dua macam, yaitu nafi, keadaan tidak pernah ada hukum, dan subut, keadaan pernah ada suatu hukum. Dan dari definisi di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa konsep istishab sebagai metode penggalian hukum mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, dari segi waktu, dari segi ketetapan hukum, dan dari segi dalil hukum. Yang selanjutnya ada contoh istishab. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa keadaan yang pernah terjadi di masa lalu itu ada dua macam, yaitu nafi dan subut. Dan ini contoh istishab dalam bentuk subut dan nafi. Yang pertama, contoh istishab dalam bentuk subut. Bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut itu masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha, atau ia tidak perlu wudhu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Nah, untuk contoh istishab dalam bentuk nafi, di masa lalu tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal karena memang tidak ada dalil syara yang mewajibkannya. Keadaan tidak adanya hukum wajib tersebut tetap berlaku sampai masa kini dan mendatang karena memang dalil syara yang akan mengubahnya. Untuk itu tidak akan ada lagi dengan meninggalnya Nabi SAW. Dan yang selanjutnya ada macam-macam istishab. Nah, Syekh Wahbah Juhaili membagi istishab ke dalam 5 hal. Yang pertama ada meneruskan pemberlakuan hukum asal dari sesuatu itu mubah untuk hal-hal yang belum ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, meneruskan pemberlakuan suatu hukum
umum sampai ada dalil yang menghususkan, dan meneruskan pemberlakuan redaksi dalil sampai ada yang menghapusnya. Yang ketiga, meneruskan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh akal dan syara tentang tetap dan berlanjutnya. Yang keempat, mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya yang diketahui oleh akal dalam hukum syariat. Yang kelima, mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan ijma pada hal yang dipertentangkan oleh ulama. Nah, menurut Syekh Muhammad Abu, yaitu istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban sampai adanya dalil yang merubah status tersebut. Sedangkan Jahrah membagi istishab ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama, istishab al-barah al-ashiliyah. Yang kedua, istishab al-bahah al-ashiliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Ketentuan hukum mubah sebagai hukum asal setiap sesuatu yang bermanfaat didasarkan pada dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Yang kedua, istishab al-hukm, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya. Yang keempat, istishab al-wasf, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Istishab yang selanjutnya ada istishab sebagai dalil hukum. Nah, Syekh Abu Zahrah menegaskan bahwa para ulama sepakat akan kehujahan ketiga jenis istishab yang disebutkan pertama, yaitu istishab al-ibahah al-ashiliyah, istishab al-baro'ah al-ashiliyah, dan istishab al-hukum. Sekalipun mereka berbeda dalam sebagian penerapannya dalam hukum Islam. Adapun nilai kehujahan istishab secara umum, para ulama berbeda pendapat. Pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Yang kedua, ulama mutakhirin dari mazhab Hanafi, diantaranya Imam Abu Zaid dan Syadarul Islam Abu Syur, berpendapat istishab merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Dan yang terakhir, mayoritas ulama madhab Hanafi, sebagian ulama madhab Syafi'i, Abu Husain al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat istishab bukan merupakan hujah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.